Terima kasih masih bersama kami. Mas Wahar, sebelum kita berdiskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM, Oce Madril, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Bung Oce, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Bung Oce, akhirnya mantan Sekretaris MA Nur Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ini memakan waktu sekitar 3 tahun sejak kasus ini ditangani oleh KPK. Pertanyaan pertama saya, apakah ini berarti bahwa memang KPK sudah menemukan bukti sangat kuat bahwa memang Nur Hadi ini dipersangkakan menerima gratifikasi dan pengaturan perkara? Yang saya ingin tahu banget soal pengaturan perkara ini. Bung Oce, menurut Anda kira-kira dengan penetapan tersangka seorang Nur Hadi bisa terbongkar tidak dugaan adanya pengaturan perkara khususnya di tubuh MA? Ya, memang kalau kita lihat kasus ini sudah berlangsung cukup lama dari tahun 2016 dan kemudian sekarang baru ditetapkan tersangka oleh KPK. Ini menggambarkan bahwa pertama ada kesulitan-kesulitan teknis mungkin yang dihadapi oleh KPK dalam mengusut kasus ini. Misalnya dulu ketika ingin memeriksa supir Nur Hadi ternyata tidak gampang begitu. Dan ketika ingin memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk yang bersangkutan sendiri juga ternyata tidak mudah. Dan kalau kita lihat nilai gratifikasi dan nilai dugaan suap yang mengalir itu juga sangat besar ya, 40-an miliar. Jadi memang secara teknis sepertinya ada kendala tersendiri, dan dengan ditetapkannya tersangka tentu sudah ada 2 alat bukti yang dikantongi oleh KPK untuk menjerat Nur Hadi. Nah, memang perkara Nur Hadi ini menarik karena berkaitan dengan dugaan mafia hukum di peradilan ya, tidak hanya di Mahkamah Agung sebetulnya. Karena dugaannya juga dari pengadilan-pengadilan negeri ya, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Jadi dugaan penerimaan gratifikasi itu berkaitan dengan pengaturan perkara-perkara di hampir di semua tingkatan peradilan. Nah, kalau kita ikuti proses pengusutan di KPK, dugaannya seperti itu begitu. Dan memang menurut saya masih terbuka peluang adanya mafia-mafia peradilan itu. Kita melihat model modus yang digunakan itu berbagai macam. Ada yang melibatkan panitera, ya, ada yang melibatkan orang dalam di birokrasi Mahkamah Agung, beberapa kali juga sudah dihukum, termasuk juga ada yang melibatkan hakim itu sendiri. Jadi kalau dikatakan ini momentum, saya setuju, ini momentumnya, cuma momentum ini sepertinya masih gayung tidak bersambut begitu ya, masih bertepuk sebelah tangan. Karena kita lihat juga Mahkamah Agung tidak memberikan respon yang diharapkan menurut saya. Sampai sekarang responnya masih sangat normatif soal dugaan permainan perkara di hampir semua tingkatan peradilan. Yang diharapkan sebetulnya respon seperti apa, Bung Oce, dari MA? Nah, yang kita harapkan tentu ada direktif atau perintah yang tegas dari Ketua Mahkamah Agung misalnya untuk melakukan review ya perkara-perkara yang terkait dengan dugaan permainan mafia hukum yang sekarang disangkakan. Kemudian juga yang paling penting adalah melihat kembali bagaimana tata kelola penanganan perkara, mulai dari registrasi, pengaturan majelis hakimnya, kemudian putusan-putusan itu bagaimana didiseminasi kepada publik ya. Jadi tata kelola di peradilan itu harus dibongkar memang oleh Ketua Mahkamah Agung yang harus memberikan perintah seperti itu. Gitu. Oke. Pertanyaan satu lagi terakhir, Bung Oce, ini KPK sudah menetapkan tersangka, tapi kan sudah pernah ada kejadian tersangka yang ditetapkan oleh KPK ternyata melawan balik dan kemudian akhirnya malah KPK yang jadi melongo begitu kan. Nah, kalau ini bagaimana terkait dengan Nur Hadi ini? Ya, memang tentu ada peluang bagi setiap tersangka untuk mengambil upaya hukum. Upaya hukum itu mulai dari mekanisme pra-peradilan tentunya ya. Mereka bisa saja mempersoalkan penetapan status tersangka itu. Dan kemudian tentu upaya hukum masih bisa dilakukan di pengadilan untuk pokok perkaranya. Tetapi kalau saya lihat magnitud dan kemudian sangkaan kepada Nur Hadi ya, puluhan miliar yang diduga diterima dari berbagai kasus perdata di beberapa tingkatan pengadilan, menurut dugaan saya
kasus ini memang berat, tetapi ketika KPK sudah menetapkan tersangka, menurut dugaan saya bukti-buktinya memang sudah sangat kuat mengarah ke situ. Kita ikuti kasus ini dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Jadi menurut dugaan saya mestinya KPK sudah sangat kuat dengan bukti-buktinya begitu, dan mudah-mudahan kalaupun ada pra peradilan, ya mudah-mudahan tidak kalah di pra peradilan. Baik, harapan kita korupsi harus diberantas siapapun yang melakukannya, begitu ya Bung Oce ya? Ya, betul. Dugaan kita. Baik, terima kasih Bung Oce Madril sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Dengan sangat gamblang digambarkan oleh Bung Oce Madril, tapi kita harus jeda dahulu Mas Kohar, dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, tadi Bung Oce Madril mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah momentum, tapi sekali lagi tergantung kepada niat baik dari institusi katanya. Mahkamah Agung juga harus mensupport kalau memang ini menjadi momentum pembersihan. Kira-kira bisa tidak? Sebetulnya harusnya ini menjadi momentum juga bagi Mahkamah Agung untuk membuktikan bahwa mereka sudah melakukan banyak hal. Selama ini kan mereka mengeluh ke pers, mengeluh ke publik, bahwa kami itu sudah melakukan banyak hal tetapi publik tidak mengcover, pers tidak, media tidak mengcover. Nah, media mengcover apa yang memang sudah banyak dilakukan. Kalau titiknya belum ketemu, kalau perbaikan-perbaikannya masih sulit dicari, itu artinya berarti perbaikan yang dilakukan belum signifikan. Nah, kali ini adalah momentum. Kenapa? Karena yang muncul di dalam masyarakat selalu persepsi bahwa Mahkamah Agung masih menjadi tempat untuk dilakukannya permainan perkara. Pengaturan-pengaturan. Bahkan kampanye buruk yang dilakukan oleh institusi Mahkamah Agung akhir-akhir ini adalah mendiskon hukuman bagi koruptor. Bagi apa yang sudah ditetapkan di level pengadilan tingkat 1, kemudian selanjutnya, dan kemudian ketika masuk kasasi, bahkan yang terjadi ada yang bebas, ada yang potongannya dikurangi. Sampai disebut diskon akhir tahun katanya. Nah, berbeda dengan ketika masih ada seorang hakim agung bernama Artijo Arkosta misalnya di situ. Itu kan menunjukkan sekali bahwa perbaikan yang dilakukan di MA sangat bergantung pada orang, sangat bergantung pada figur-figur. Nah, lokomotif-lokomotif ini mestinya diperbanyak di Mahkamah Agung. Nah, momentum dijadikannya mantan sekretaris MA ini sebagai tersangka itu harusnya juga dimanfaatkan mestinya, harusnya seperti itu. Mas Kohar, kita coba dengarkan juga pendapat masyarakat terkait dengan hal ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang, pendapat Anda bagaimana Pak? Baik, judulnya bagus, momentum bongkar mafia perkara di MA. Kita pantas mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah berani menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi sebagai tersangka. Sekalipun ini merupakan kasus yang sudah sangat lama sekali, yaitu kasus pengaturan perkara di MA pada tahun 2016 terkait permohonan peninjauan kembali PT Agros Asia Limited, anak perusahaan dari Lipo Group. Bahkan sebenarnya pada bulan April 2016 KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Nur Hadi, di mana katanya penyidik KPK menyaksikan Nur Hadi mencoba menghilangkan barang bukti dengan mengguyur uang ke toilet. Dan membasahi daftar perkara yang dipegangnya. Bayangkan Mas, ini kalau kita itu punya KPK yang tegas, ini Nur Hadi mestinya disuruh untuk mengambil uangnya dari toilet tersebut. Kemudian begini Mas, di tahun 2010 Nur Hadi juga diduga menerima hadiah kaitannya dengan pengurusan perkara yaitu PT Multicon dengan PT Berikat. Kemudian begini Mas, konon bahwa posisi sekretaris MA ini sangat kuat, memiliki kuasa untuk mengintervensi pejabat di pengadilan sampai hakim agung di MA melalui kaki tangan di pengadilan. Ini yang perlu menjadi perhatian. Kemudian begini Mas, oleh karenanya di sisa akhir masa jabatan hingga 21 Desember 2019 ini, KPK bisa mampu nggak menuntaskan kasus Nur Hadi
dan ini menjadi sebuah momentum untuk membongkar kaitannya dengan mafia perkara di MA, termasuk kaitannya dengan obral diskon hukuman kaitannya dengan koruptor yang kemarin rame-rame mendapat potongan hukuman itu. Nah, kemudian begini Mas, yang terakhir, pejabat lembaga penegak hukum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti ini layak untuk dimiskinkan dan dihukum mati. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Tegas sekali, dimiskinkan dan dihukum mati. Kita akan ke pemirsa Metro TV berikut di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Pagi, selamat pagi, silakan Pak Vence. Jadi topik pagi ini memang bagus sekali. Jadi bagaimana kita membongkar mafia perkara yang terjadi justru di tingkatan paling akhir dalam konteks bagaimana kita mencari hukum ya, jadi MA ini. Nah, tetapi begini Bung Leo, saya setuju tadi dengan pakar tadi mengatakan sebetulnya ini adalah momentum yang paling bagus, tapi tergantung juga dari institusi itu sendiri, dia mau berubah atau tidak. Nah, yang terjadi sekarang ini Bung Leo, saya amati di daerah juga kita di Sulawesi Utara ini, terkadang dalam satu konteks satu perkara itu jaksa itu dia merangkap jadi pengacara. Nah ini kan yang jadi persoalan. Jadi jaksa dia datangi yang terdakwa ya memberikan nasihat begini, tapi ujung-ujungnya kan satu ada. Nah ini yang jadi persoalan nih harus dibersihkan sebetulnya sehingga apapun yang dilakukan oleh KPK atau ormas yang anti korupsi, tetapi kalau institusi itu tidak mau berubah, bagaimana mungkin? Karena kan keputusan ada di tangan mereka. Nah ini yang jadi sehingga barangkali akhirnya saya ingin memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Jokowi menempatkan orang pada lembaga penegakan hukum itu betul-betul memang kriterianya itu harus betul-betul jujur, adil, tidak berintegritas tinggi. Jangan sampai dia kan ini kan terjadi satu sistematik yang terjadi di lembaga hukum yang seperti ini. Nah ini yang harus kita berantas sebetulnya. Itu saja barangkali Bung Leo, Bung Kohar. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Bang Kohar. Pagi Pak Poli. Selamat pagi Pak Poli. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Poli. Pertama-tama saya berbicara begini. Saya tidak masuk di pada momen yang disampaikan oleh Bambang Saptono tadi kronologis. Tetapi menurut saya Bang Kohar, independensi dari Mahkamah Agung ini kan harus dipertaruhkan bagi rakyat Indonesia. Pada perkara-perkara putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai di Mahkamah Agung, itu ada yang dieksekusi sesuai dengan kebenarannya. Tetapi pada proses ini saya mau mengatakan begini, kalau orang-orangnya di sini, katakan mafia peradilan perkara, berarti ada orang-orang yang di dalamnya itu tidak betul Bang Leo dan Bang Kohar. Ini harus dibongkar. Bukan perkara KPK saja. Ada keputusan pengadilan tinggi yang dimenaik kepada kasasi. Ada juga di situ bermain Pak. Oleh sebab itu menurut saya persoalan ini harus dibongkar supaya tahun 2020 dan selanjutnya kepemimpinan Pak Presiden ini kasus-kasus yang terkait dengan ini bisa diselesaikan, dikurangi Bang Kohar. Saya mau mengatakan begitu karena rakyat Indonesia menghargai Mahkamah Agung itu institusinya seperti apa, Jaksa Agung. Ini kata Agung itu berarti sesuatu yang dihargai Bang Kohar. Demikian komentar saya dari Ambon. Terima kasih. Terima kasih Pak Poli di Ambon, Maluku. Selamat pagi Pak. Kita harus jeda dahulu dan kita akan kembali selepas jeda. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar tadi 3 penelpon, Pak Bambang, Pak Vence, dan Pak Poli dengan jelas mengharapkan betul bahwa dengan penetapan tersangka mantan sekretaris MA, ada usaha untuk membongkar mafia peradilan yang katanya ada di peradilan di Indonesia dari tingkat bawah sampai Mahkamah Agung. Tapi kembali lagi pertanyaannya, apakah MA-nya sendiri juga mau melakukan itu? Jadi begini, Mahkamah Agung ini kan lembaga yang
paling tinggi di dunia yudikatif, dunia peradilan. Karena itu marwahnya harus betul-betul dijaga, muruahnya harus betul dijaga. Nah, siapa yang menjaga muruah itu? Banyak sistem, itu yang paling bagus adalah aturan, undang-undang. Tetapi sistem sekalipun ketika masih bisa diterobos di sana-sini, celahnya masih ada, dilakukan oleh orang-orang dalam yang menjalankan sistem itu dengan cara yang tidak bagus, dengan cara ugal-ugalan, maka sistem itu sendiri nanti lama-kelamaan juga akan korosif, akan karatan, dan akan pada titik tertentu akan rusak. Bisa rontok malah. Bisa rontok malahan. Karena itu menjaga supaya ini menjadi naik lagi muruahnya, ya tidak lain adalah berbagai macam perbaikan itu harus dilakukan secara serius. Mengapa publik sangat mempercayai KPK misalnya? Meskipun di-challenge berkali-kali, dikatakan bahwa KPK terjadi ini, itu, dan seterusnya, tetapi tingkat kepercayaan publik nyaris tidak bergeser terhadap KPK. Meskipun ada yang mulai kurang percaya dan seterusnya. Karena sistem yang ada di sana, kemudian cara dia melakukan berbagai macam perbaikan itu nyata, dianggap oleh publik sangat nyata, kelihatan. Jadi nyaris tidak ada yang tidak tersentuh misalnya oleh KPK. Nah, apakah Mahkamah Agung bisa melakukan itu? Misalnya dugaan terjadinya mafia perkara, mafia peradilan. Nah, Mahkamah Agung harus bisa menjelaskan secara sejelas-jelasnya, secara clear, membuktikan bahwa itu memang sudah dibersihkan sekarang. Bahwa itu memang tidak ada, bahwa itu hanya dugaan semata yang menemui kenyataan yang ternyata sebaliknya misalnya. Tetapi kan publik sampai saat ini gagal diyakinkan. Publik itu luas, termasuk di dalamnya bagaimana media yang harus memverifikasi. Nah, bagaimana kita percaya hukuman untuk koruptor saja dikurangi, vonis untuk mereka yang sudah dinyatakan terbukti melakukan korupsi saja justru dikurangi. Artinya bahwa ketika ada perbuatan korupsi yang dianggap sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, maka dia harusnya diganjar hukuman yang lebih berat. Itu yang mestinya terjadi kan, ukurannya begitu. Sudahlah, kita nggak usah berdebat tentang perlu hukuman mati atau tidak mati. Sekarang bagaimana mengurus yang mestinya dihukum lebih berat saja. Itu justru yang terjadi beri diskon. Ini kan menunjukkan bahwa bersih-bersih yang disebut tadi belum ada. Ini semakin menunjukkan bahwa apa yang pernah disebut oleh seorang ahli, Robert Klingard, korupsi itu akan terjadi ketika rumusnya kan D plus M minus A, yaitu diskresi plus monopoli minus akuntabilitas. Kan gitu. Ketika diskresinya sangat besar, institusi ini memiliki diskresi besar, dan aturan, kebijakan, kekuasaan itu menumpuk di satu titik, diatur sendiri, dan di situ tidak ada akuntabilitas, korupsi keluar. Maka korupsi akan semakin besar di situ. Nah, Mahkamah Agung itu mestinya sadar bahwa dia adalah institusi yang punya diskresi di bidang yudikatif. Dia pun punya monopoli untuk menentukan segalanya di bidang perkara yudikatif. Karena itu tidak boleh minus akuntability. Dia harus plus juga dengan akuntability. Sehingga apa? Tidak terjadi C. Korupsi tadi itu, corruption. Nah, kalau itu bisa dibersihkan, maka yang terjadi adalah sebuah institusi yang punya muruah besar. Institusi yang punya dignity, punya integrity di situ. Institusi yang betul-betul dipercaya oleh publik, sehingga publik tahu bahwa di negeri ini sudah muncul keadilan. Kalaupun MA belum menunjukkan sikap seperti yang kita harapkan itu, Mas Kohar, mungkin tidak seorang Nur Hadi bisa menjadi semacam whistleblower or something like that? Kalau dilihat dari rekam jejaknya sejauh ini boro-boro menjadi whistleblower. Untuk perkara dirinya saja yang terjadi agak tidak kooperatif. Untuk mendatangkan sopirnya aja susahnya setengah mati. Padahal dia dianggap sebagai pintu masuk atau untuk melihat kasus ini secara lebih jauh misalnya. Sudah dilakukan beberapa kali penggeledahan. Toh ternyata gagal juga ditangkap. Jadi misalnya, harapannya apa terhadap Nur Hadi dan pembongkaran dugaan mafia perkara ini? Yang diharapkan bukan dari Nur Hadinya. Yang diharapkan adalah bagaimana penyidik KPK itu betul-betul konsisten menyusun bukti secara benar. Dan mencari bukti penguat yang juga akan lebih nanti
punya daya ikat sehingga orang ini betul-betul nanti ketika naik ke proses selanjutnya di pengadilan dia bisa kalah, dia bisa divonis sesuai dengan bukti-bukti, dibuktikan secara bersalah dengan bukti-bukti yang ada dan susun bukti itu sebaik mungkin sehingga publik tahu oh ini loh yang terjadi. Nah ketika hukuman itu misalnya sudah ada dan inkrah nantinya, maka pada titik itu masyarakat akan tahu bahwa ada sistem yang salah di sini, ada celah di sini, sehingga celah-celah itu kemudian bisa diperbaiki, bisa ditutup. Sistem itu kemudian bisa dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi siapapun lah ya di institusi terutama institusi Mahkamah Agung yang akan berbuat hal yang sama seperti ketika dulu sering disebut-sebut terjadi mafia perkara, pengaturan perkara, bahkan pengaturan jabatan, pengaturan hakim, pengaturan siapa yang harus menjadi hakim, siapa yang harus memutuskan perkara ini, karena bisa diatur-atur gitu. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengawal perkara ini, Mas? Karena mengawasi tentu saja. Mengawasinya bisa. Mengawasi dengan cara terus-menerus. Kalau bagi media ya tentu saja dia mengikuti perkara ini sampai pada level yang sangat tuntas, menampilkan kalau memang betul-betul terjadi kejanggalan-kejanggalan, memverifikasi fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa, mengapa ini terjadi, dan tentu saja juga mengawasi penegak hukumnya, jangan sampai masuk angin kan begitu. Semoga tidak ada yang masuk angin. Terima kasih Mas Abdul Qahar sudah hadir di sini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo.